Biar bapak-bapak tahu, glowing itu mahal bro. Cantik itu perlu biaya guys, nggak gratis guys. Kalau istrimu pengen glowing, enak dipandang, nggak malu-maluin lo, kasih duit. Allahu Akbar. Betul. Mahal pak, mahal. Makanya bapak sekali-kali dong ke toko, antar bini, pengen tahu harga. Kalau yang glowing in the dark, yang kalau kena matahari itu bercak hitam tersilaukan, mukanya glowing, itu mahal. MS Glow, Tulji, Cepuk, Wardah, Mirabella, mahal, 1 juta. Betul bu? Biar denger bapaknya bocah. Mahal. Tapi tenang bapak, ada yang ekonomi. Kalau memang keuangan tidak memadai, ada yang murah, Kelly. Yang warna merah tutupnya bergergaji, Kelly murah. Cuman resikonya lengket. Selamat lengket. Dicium pahit, dicium lengket. Mama, kok lengket sekali mama? Kok pahit mama? Kelly. Gua nggak resep kalau bini pakai Kelly lengket goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli daun salam di pasar Tegal Danas. Yang jawab hutang saya doain mudah-mudahan hutangnya lunas. Amin, amin ya Allah. Giliran hutang amin semua. Yang paling kenceng aminnya berarti gede. Suaranya. Sok tahu utangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. وقال سيدنا الإمام الحبيب علي بن محمد بن حسين بن شيخ الحبشي: ومن الشرف الذي اختص الله به أشرف رسوله معراجه إلى حضرة الله البر الوصولي وظهور آيات الله الباهرة في ذلك المعراج. حضرة المحترمين جميع الحاضرين والحاضرات، حفظكم الله تعالى ورعاكم. ونخص بالذكر والتعظيم جميع الأساتذة الحاضرين في هذا المسجد المبارك، وبالخصوص para alim ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, para tuan-tuan guru yang tidak saya sebutkan namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim, ihtiram kepada para guru semuanya. Aparat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri terspesial, dan kita muliakan Bapak RW dan Bapak RT, baik RW lama maupun RW yang baru. Ketua DKM beserta jajaran pengurusan masjid, apa mereknya ini? Masjid Jami Baitus Salam, Blok F24,
Blok E 24, 25 Mega Regensi berserta segenap jajaran kepengurusan, para tokoh, para sepuh pilih sepuh, bapak-bapak yang saya hormati, ibu-ibu yang Habib cintai, wabil khusus perawan dan janda yang selalu di hati. Semoga pertemuan hari ini bukan yang terakhir kali. Insya Allah kelak nanti kita berkumpul kembali di sorga ilahi. Amin ya Rabbal. Waktu sudah hampir jam 11, sebentar lagi zuhur. Ceramah nggak boleh kepanjangan, betul? Karena ceramah terlalu panjang bisa membuat kaki ibu pegal-pegal dan kesemutan. Perut lapar, mata ngantuk, tenggorokan kering, bibir pecah-pecah, sariawan panas dalam, perut kembung, susah buang air besar. Minumlah larutan penyegar cap kaki 3. Jadi ceramah yang baik singkat, padat, melekat, dahsyat, pulang-pulang bawa ilmu manfaat, bukan berkat. Apaan udah dapat berkatnya, masih berkat aja. Ilmu penceramah doain pulang-pulang bawa amal, bukan amplop. Amplop itu nggak penting, yang penting doa. Setan duit semua. Udah amplop duit. Kita patut berbangga ibu sebagai jamaah Masjid Baitus Salam Blok E. Alhamdulillah pada pagi hari ini membuat satu acara yang sangat besar dan spektakuler memperingati Isra Mi'raj baginda Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad. Ini tiada lain terjadi dan bisa kita laksanakan karena kita meyakini para panitianya banyak dukungan, baik moralnya, baik materialnya. Ada yang nyumbang duitnya, ada yang tenaganya, ada yang pikirannya. Alhamdulillah. Apalagi tadi acara dibuka dengan qasidah ibu-ibu. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Kalau saya dengerin tuh qasidah dari sono, bunyinya begini. Dung tang, dung 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 tang, dung dung tang, dung dung tang. Kerudungan bagus boleh ngutang. Itu kayaknya begitu bunyinya tuh, dung tang, dung dung tang. Kerudungan bagus boleh pada ngutang. Udah lunas ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang belum lunas, mudah-mudahan biar cepat lunas. Yang penting baju seragaman bagus dipakai buat pengajian untuk menyenangkan hati suami di rumah biar nggak bosan ngelihat ibu. Insya amin ya rabbal. Di antara tujuan Isra Mi'raj Nabi ada 3 tujuan besar. Ada berapa ibu? Tolong catat baik-baik karena selesai ceramah mau saya tanya soal yang bisa dikasih 100.000 dan dari panitia 100.000 jadi 200.000 buat yang bisa jawab. Makanya tolong catat baik-baik. Siap panitia, siap? 100.000 siap? 2 pertanyaan siap? Yang pertama tujuan Isra Mi'raj baginda Nabi, kata As-Sayyid Abuya Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Mufti Makkah di dalam kitab beliau, yang pertama Allah ingin menunjukkan derajat
kedudukan, makom, kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad. Ulama sepakat bahwa malam yang paling mulia dan malam yang paling menyenangkan buat Nabi Muhammad itu malam Isra Mi'raj. Sedangkan buat umat Nabi kita, malam yang paling mulia malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa malam Isra Mi'raj ini malam yang paling mulia buat Nabi Muhammad? Kenapa malam ini malam yang paling menyenangkan hati Nabi Muhammad? Karena pada malam itu Nabi kita Muhammad diberikan satu nikmat yang sangat agung. Min a'zamin ni'am, nikmat yang paling besar, yaitu nikmah nadrillah subhanahu wa ta'ala. Malam itu Nabi Muhammad diberikan nikmat memandang wajah Allah. Ibu, tidak ada nikmat yang paling agung kecuali ketika ibu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana nanti di akhirat ketika kita masuk surga, kita di situ akan diberikan nikmat memandang wajah Allah. Tapi Nabi Muhammad tidak nunggu di surga. Satu-satunya makhluk yang diberikan nikmat memandang wajah Allah ketika di dunia sebelum mati, itulah Nabi kita Muhammad. Itulah kenapa malam Isra Mi'raj malam yang paling mulia buat Nabi. Karena malam itu malam yang sangat bersejarah untuk Nabi Muhammad. Di mana malam itu beliau dianugerahi memandang wajah Allah. Nabi Musa, ibu kenal? Bapak kenal Nabi Musa? Berdoa 40 tahun ingin melihat wajah Allah. Enggak dikasih sama Allah. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, anugerahkan kepadaku bisa memandang wajahmu. 40 tahun Nabi Musa siang malam munajat sama Allah, ingin melihat wajahnya Allah. Lantarani, enggak iso. Musa, maaf, engkau enggak bisa melihat wajahku. Unzur ilal jabal, lihat gunung itu. Fa idistaqarra makanahu fasawfa yarani. Kalau gunung itu tetap tidak meledak, engkau bisa melihat aku. Falamma tajalla lil jabal ja'alahu dakka. Begitu Allah tajalla, belum menampakkan diri, gunung itu meledak. Dahsyat. Meleduk, gunungnya meleduk. Fasaiqa Musa, Musa pingsan. Begitu siuman, Nabi Musa mengatakan, Subhanaka tubtu ilaik wa ana awalul muslimin. Ya Allah, Maha suci engkau, aku tobat ya Allah. Enggak sekali-kali lagi minta melihatmu, enggak bisa. Nabi Musa doa, Nabi Muhammad tidak doa, tidak meminta, tapi Nabi diberikan anugerah itu menunjukkan keluhuran martabat baginda Nabi besar Muhammad. Nikmat mana yang melebihi nikmat melihat Allah dengan mata kepala di malam itu, saudara? Maka ketika Nabi nerima sholat berapa, Mbak? 50. Balik ketemu Nabi siapa? Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Muhammad, kebanyakan umatmu orang mega regensi, orang kuat. Emang kenapa? Kecil-kecil orangnya, kecil-kecil badannya, tapi gede-gede hutangnya. Badannya kecil, hutangnya gede. Balik lagi, sampai 5. Ibu tahu nggak rahasianya? Kenapa Nabi Musa nyuruh bolak-balik? Itu cuman siasat, akal-akalan Nabi Musa agar bisa terus menatap wajah Nabi Muhammad, agar terus bisa melihat pancaran nur ilahi yang terpancar di muka Nabi. Karena Nabi barusan ngelihat Allah. Nabi Musa ora iso, Nabi Musa nggak bisa. Nabi Musa sengaja
nyuruh Nabi bolak-balik agar Nabi Musa bisa terus memandang wajah Nabi Muhammad, agar bisa terus menikmati pancaran nur ilahi yang menempel, memancar di muka Nabi Muhammad. Bu, Nabi Musa menikmati wajah Nabi. Itu hanya alasan Muhammad balik lagi. Muhammad balik lagi supaya Nabi bolak-balik ke Nabi Musa. Nabi Musa bisa lihat terus wajah Nabi Muhammad. Ibu, siapa yang gak suka dengan wajah Nabi Muhammad? Ibu, ingin ngelihat wajah Nabi Muhammad? Mudah-mudahan diberikan anugerah mimpi Nabi Muhammad. Bolak-balik. Nabi Musa merasa nikmat memandang wajah itu yang barusan melihat wajah ilahi, terpancar wajah ilahi di muka baginda Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad. Maka Nabi naik ke atas, saudara. Malaikat Jibril enggak kuat nyampe Sidratul Muntaha. Nabi cuman sendiri make sendal. Nabi naik cuman dengan sendal. Malaikat Oraiso, maaf Muhammad, engkau sendiri. Ini bukan tempatku, aku bisa terbakar. Kalau nembus Sidratul Muntaha bisa terbakar. Silahkan sendiri ya Muhammad. Nabi dengan sendalnya. Wa ala ra'si hadzal kaun na'lu Muhammad alat fajmil khalqi tahta dhilalih. Maka sendal ini menjadi sandal yang mulia. Bahkan semua ciptaan Allah ada di bawah sandal Nabi Muhammad. Itu mereknya apa itu sendal? Begitu hebat dan beruntung sendal. Nempel di kaki Nabi, naik menghadap Allah. Sendal yang beruntung. Kalau ada saya mau beli itu. Merek apa itu bang sendal Nabi itu? Untung sendal. Kenapa sendal bisa beruntung? Bisa naik? Karena sendal punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Sendal melekat di jasad yang mulia. Sendal hina, tidak punya makna. Tapi sendal punya makna. Sendal punya kemuliaan. Kenapa? Nempel di kaki manusia paling mulia, saudara. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Bu, ketika mau Isra, Nabi dibelah dada berapa kali selama hidup Nabi? 4 kali. Catat baik-baik. Nabi Pak dibelah dada berapa kali Pak? 4. Pertama ketika masih bayi di kampung Bani Sa'ad ketika disusui Halimatus Sa'diyah. Itu dibelah dada. Ketika bayi dibelah dada. Dari sini sampai di atas pusat. Yang kedua ketika usia 10 tahun dibelah dada. Yang ketiga ketika akan diangkat jadi Rasul. Dan yang terakhir dibelah dada Nabi ketika akan di Isra, di Mi'rajkan, Nabi dibelah dada. Buat apa dibelah dada? Dikeluarkan hati Nabi Muhammad dan dibuang tanda hitam di hati itu. Bukannya kotor, tapi untuk ditambahkan kesucian di atas kesucian. Bal zada tuhran ala tuhrin, kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Wa ma akhrajal amlak min qalbihin adza. Dan malaikat tidak sekali-kali mengeluarkan dari hati Nabi adza, kotoran, tak kotor sedikit pun. Bal zada tuhran ala tuhrin, tetapi ditambahkan kesucian di atas kesucian, di atas kesucian. Tambah suci, tambah suci, tambah suci. Itulah hati Nabi. Diambil aniyah zahab. Apa bu? Baskom dari emas. Dicuci pakai dari emas. Karena emas sifatnya tidak pernah berkarat. Emas itu tidak pernah berkarat dan tidak pernah mengalami perubahan. Itu lambang hati Nabi seperti emas. Tidak pernah berkarat. Tidak ada penyakitnya. Bersih. Tapi umatnya nggak boleh. Halo, Pak. Itu khususiyah Nabi. Yang kedua, haramnya emas itu di Madinah. Sebelum itu ndak haram. Betul? Pada saat itu belum turun ayat haram.
Tetapi umatnya tidak boleh pakai emas. Ibu perhatikan baik-baik, tolong. Nabi mengatakan, la tashrabu ahadikum min ina'iz zahab wal fiddah wa la takulu min safihihima. Tidak boleh kalian minum di gelas emas. Jangan suka dibiasain minum gelasnya emas. Enggak boleh makan di piring emas, enggak boleh mandi di baskom emas. Haram. Jangan suka dibiasain minum gelasnya emas. Enggak boleh. Piringnya emas, enggak boleh. Baskom emas, enggak boleh. Haram buat umat Nabi. Barangkali di sini ada orang kaya, gelasnya emas, enggak boleh. Ibu makan di piring emas, enggak boleh. Betul. Di baskom emas, haram. Umatnya enggak boleh. Bapak-bapak, laki-laki haram pakai emas. Bahkan suasa campuran haram. Bahkan diteliti oleh tim kesehatan dunia, kenapa laki-laki nggak boleh pakai? Subhanallah, ternyata larangan Nabi itu madarat buat kita. Pak, kalau bapak pakai emas, ini molekul emas masuk ke dalam kulit, darah bapak nggak ada pengeluaran, cepat tua dan impotensi. Makanya laki-laki yang suka pakai emas itu kelihatan cepat tua dan impoten. Impoten lu. Semua yang dilarang Nabi pasti nggak baik. Bapak nggak boleh. Itu ada madarat. Sedangkan perempuan justru sehat. Pakai emas itu bagus. Awet muda. Perempuan mah. Kenapa? Darahnya keluar. Menstruasi. Jadi molekul emas nggak bakal merusak kulit, dikeluarin dari men, darahnya bersih perempuan mah. Makanya perempuan mah kudu pakai emas. Buat melancarkan darah. Makanya kalau ada perempuan men yang nggak lancar, darahnya nggak lancar, mungkin kurang emasnya, perlu ditambah. Gua bela, tenang bro. Bela. Makanya perempuan kalau sakit jangan dibawa ke rumah sakit, bawa ke toko emas. Sehat. Itulah perempuan, betul. Bila istri lagi marah, dengerin loh. Hati suami nggak usah gundah. Kasih uang berwarna merah, pasti istri senyum indah. Setuju ibu? Setuju yang matre mah. Ini kayaknya semuanya pada matre ya. Giliran duit mah setuju banget dia mah itu. Tapi wajar kalau perempuan matre ya, karena kebutuhannya terlalu banyak. Buat muka saja berapa? Kosmetik saja berapa? Rambut ke salon saja berapa? Belum baju berapa? Belum jilbab berapa? Betul, belum kebutuhan masak, jajan anak-anak, jajan rumah tangga. Makanya wajar dong kalau matre itu. Biar bapak-bapak tahu, glowing itu mahal bro. Cantik itu perlu biaya guys. Nggak gratis guys. Kalau istri mau pengen glowing, enak dipandang, nggak malu-maluin lo, kasih duit. Allahu Akbar. Betul. Mahal pak, mahal. Makanya bapak sekali-kali dong ke toko, antar bini, pengen tahu harga. Kalau yang glowing and the darks, yang kalau kena matahari itu bercak hitam tersilau kan, mukanya glowing, itu mahal. MS Glow, Tulji, Cepuk, Wardah, Mirabella, mahal, 1 juta. Betul bu? Biar denger bapaknya bocah. Mahal. Tapi tenang bapak, ada yang ekonomi. Kalau memang keuangan tidak memadai, ada yang murah, Kelly. Yang warna merah tutupnya bergergaji, Kelly murah. Cuman resikonya lengket. Selamat lengket. Dicium pahit, dicium lengket. Mama, kok lengket sekali mama? Kok pahit mama? Kelly.
Gua nggak resep kalau bini pakai keli, lengket goblok. Lengket. Aib lagi. Ustadz, nggak mampu Ustadz, mahal. Gaji saya kecil, tenang. Ada yang lebih ekonomis, bedak pipa nomor 4. Sasetan yang kuning 2.000. Dari zaman Belanda, kagak naik-naik 2.000. Resikonya ngebul. Bapak alergi, batuk mulu. Mama, pakai bedak apa mama? Malam Jumat kok bapak alergi? Pipa pak. Di mana bedaknya? Hilang bedaknya. Ternyata dipakai main kerambol sama bocah. Pipa. Bapak mesti tahu kebutuhan istri. Betul? Suami terbaik yang pengertian, yang bisa memenuhi kebutuhan istri, itu suami terbaik. Kata cinta sudah tidak diperlukan. Ibu sudah nggak perlu kata I love you, cinta nggak perlu. Yang diperlukan perhatian dan bukti cinta itu. Betul? Perhatian. Cinta tuh nggak perlu mama papa cinta, pret. Ibu nggak perlu kata-kata itu kan? Udah anak 5 nggak perlu bro. Cinta-cinta nggak perlu, bukti, perhatian itu yang diperlukan istri. Perhatian. Seperti panitia perhatian sama mau balik. Kopi. Nggak perlu cinta Habib. Mahamin dong kebutuhan saya. Perhatikan dong. Masa air putih doang? Perhatian. Balik air putih, sono air putih. Kenapa Indonesia tidak maju-maju? Orang Amerika itu negaranya menjadi superpower karena punya moto perbanyak minum susu. Orang Jepang maju karena perbanyak makan ikan. Orang Indonesia kagak maju-maju karena punya moto perbanyak minum air putih. Bola nggak menang-menang, bola kalah mulu. Air putih lemes. Lah Ustadz dikasih air putih, lah kencing mulu. Kayak mujair kita. Anggap aja saya ikan lohan. Tapi memang Bu, kata dokter, air putih itu air paling murah. Murni, gue tahu murni, murah. Emas buat wanita, betul Pak? Karena perempuan itu terbuat dari tulang rusuk Bapak yang hilang satu. Tulang rusuk itu bengkok, Bapak harus paham nih si bengkok. Dengerin bengkok. Kalau dikerasin patah. Bapak harus paham dong. Ini tulang rusuk Bapak yang hilang satu. Tulang rusuk itu bengkok. Kalau Bapak kerasin patah. Didiemin bengkok terus. Ini si bengkok paling susah lu ngurus sebengkok. Makanya ngurusin bini serba salah. Dikerasin nangis. Pulang ke rumah orang tuanya minta cerai. Purik dia. Ya Bu ya. Ibu kalau dikerasin kan nangis Ibu. Bengkok. Didiemin. Nguridit. Kagak berhenti-berhenti. Hutang mulu. Emang ngadepin lu mah serba salah bengkok. Tulang rusuk itu dekat hati, betul Bu? Di sini kan? Berarti perempuan itu harus dimengerti hatinya, harus dicintai, dimanja, dibahagiakan. Itulah perempuan, nggak boleh dinista dan dihinakan. Saya paling nggak suka lelaki yang galak sama perempuan. Salah sedikit, tampar, cekek, banting, lempar, KDRT, nggak baik, nggak boleh.
Perempuan tuh bukan untuk dihina, betul Bu? Dia bukan dari tulang kepala, dia bukan dari tulang punggung, dia bukan dari tulang tangan, dia bukan dari tulang, tapi dia dari tulang rusuk. Berarti harus dimengerti hatinya, dibahagiakan, dimanja, dicintai, dirayu, dirangkul. Itulah perempuan. Karena yang hadirnya perempuan gue bela. Lah kalau gua nginin perempuan gua di demo ibu-ibu. Kagak bisa pulang saya di demo nenek-nenek, saya berabe. Betul Bu? Makanya sama perempuan kudu baik. Kalau nggak baik bahaya. Maulid nggak ada ibu-ibu nggak bisa lu. Makanya qasidah tampilin. Silakan Habib sabar. Kesian udah latihan berbulan-bulan. Nggak ditampilin kan? Ya, udah latihan, udah seragaman utang. Ada gemblong opak, ay gemblong opak. Tenanaon opake cau ge aing bungkus lah. Betul Pak? Ibu, Bapak, satu Allah yang menunjukkan keagungan. Dibelah dada Nabi, dicuci pakai air Zam-Zam, ditutup lagi Nabi Isra. Artinya apa? Ini hikmah buat kita. Kalau sholat pengen sampai mi'rajul mu'min, naik ke hadirat Allah, puasa Ramadan besok panjang umur, amin. Kalau pengen puasanya naik ke hadirat Allah, dikabul oleh Allah, baca Quran, tadarus Quran, tarawih, naik mi'raj ke hadirat Allah. Maka sebelum Ramadan bersihkan hati. Bu, sebentar lagi Ramadan. Pengen puasanya diterima, pengen Qurannya naik ke hadirat Allah, pengen tarawehnya diterima, pengen sodakohnya diterima. Sebelum Ramadan bersihkan hatimu dari segala dosa kepada Allah dan manusia. Sebab kalau Anda masuk Ramadan masih punya dosa di hati, ada hasad, dendam, iri hati, dengki, zalim sama orang. Alhamdulillah, kopinya datang. Itulah nasib penceramah. Kalah sama setan. Begini nasib jadi penceramah. Setiap manggung susah gelisah. Jangankan makanan enak kau siapkan, kopi secangkir kopi pun tak kau siapkan. Emang kudu serak dulu. Coba kalau setan mah kagak minta bakaka sampai 3 di pendaringan. Kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis, susu, komplit. Buat setan mah komplit. Pisang gede-gede, jeruk gede-gede, buat setan. Buat kiai mah pulang, tahu dibawain, tahu kagak ini bekaka. Awas kalau nggak ada bekaka, gue jadi setan loh. Gue datengin. Betul Bu? Berkat itu wajibun wa kuduun, harusun bungkusun pakai kardusun. Nggak ada kardusun plastikun, nggak ada plastikun sorbanun lebarun, jangankan berkatun, jandaun muatun bongkosun. Daripada ditilang polisi. Saya ditilang polisi Bu 2016 di Polres Pak. Malam jam 2 dari Cicahu. Stop, berhenti, tilang. Kenapa polisi? Periksa. Dari mana Bapak? Habis ceramah, saya nggak percaya. Tolong buka bagasi. Saya mau lihat bukti. Dibuka bagasi, ada 2 kardus. Biasanya kalau ceramah panitia dikasih 2 kardus. Biasanya, oi. Gue lagi cerita. Biasanya. Dibuka kardus yang pertama, bak kakak ayam, sama lauk pauk dan nasi. Kardus kedua itu buah-buahan parsel.
Selesai polisi melihat bukti, polisi tutup bagasi kembali. Habib, sekarang silahkan Habib pergi. Kenapa? Karena Habib sudah punya bukti kalau Habib ceramah. Alhamdulillah. Gara-gara berkat nggak ditilang, Bu. Polisi ngelihat bukti, takut saya pulang dari sini ditilang polisi, ditanya bukti. Itu doang. Nah, gue daripada ditilang. Tolong deh, hei. Nah, gue ditilang kagak bisa pulang ntar. Penting berkat mah. Kudu ada. Ya Bu. Bersihkan hati. Sebab kalau Anda puasa Ramadan masih ada dosa sama orang, maka tidak diangkat itu amal. Sampai engkau minta maaf. Hatta yastaliha dalam hadis. Sampai mereka saling memaafkan, baru diangkat itu amal. Maka momentum Sya'ban yang mulia, ibu yang punya orang tua, ibu yang punya mertua, yang punya guru, yang punya saudara, tetangga, mungkin masih punya dosa, maka yuk kita bebaskan dosa kepada sesama, biar masuk Ramadan sudah tidak ada lagi dosa kepada manusia. Sehingga apa yang dilakukan semuanya makbul, mi'raj, naik puasa kita ke hadirat Allah Subhanahu. Yang kedua, singkat ya Bu, hikmah yang kedua, catat baik-baik. Ntar kuisnya 2 saja. Tolong siapkan duitnya. Tenang. Yang kedua, Isra Mi'raj tujuannya apa? Ujian keimanan. Kata Sayyid Buya itu ujian keimanan. Ketika Nabi Muhammad diceritakan dalam hadis Imam Ahmad bin Hanbal, diriwayatkan Abu Dawud dalam Sahih. Tatkala Rasulullah selesai Mi'raj, Nabi duduk jalisan mu'tazilan khazinan. Nabi duduk termenung mu'tazilan sendiri dan merasa khawatir seperti orang bingung. Duduk Nabi Muhammad. Kenapa Nabi bingung? Karena Nabi ini khawatir kalau diceritakan umatnya itu nggak percaya, umatnya ragu, dan Nabi khawatirkan murtad. Karena peristiwa yang spektakuler yang nggak bisa dipakai akal, sedangkan mereka selalu mendewakan akal. Ini yang Nabi khazinan, khawatir. Mana ini? Lewat Abu Jahal, lewat Abu. Hal kana min syai' ya Muhammad, apakah ada sesuatu yang kau pikirkan? Nah, semalam aku diisrakan dari Mekah ke Palestina. Tidak cerita Mi'raj, tidak. Ini hebatnya Nabi dakwah ya, enggak dikasih yang sulit dulu. Abu Jahal Isra. Kemana? Ke Palestina. Pagi ini sudah sampai. Engkau enggak waras ya Muhammad. Wa kaifa in da'autaka qaumaka li an tuhadditsahum kama haddatsani. Apakah engkau setuju kalau aku kumpulkan kaum engkau ceritakan sama mereka? Kata Nabi, setuju. Kumpulkan oleh engkau. Maka dikumpulkan Bani Lu'ay bin Ka'ab. Ya Bani Lu'ay bin Ka'ab, halamu, kumpul. Diundang selapangan penuh. Lalu Nabi naik ke batu. Nabi cerita kepada mereka, ini Isra Mi'raj di zaman Nabi sudah ada. Menceritakan itu kepada orang banyak, itu sudah mendapat legitimasi, disetujui Nabi. Perhatikan baik-baik. Abu Jahal ngumpulin orang bukan buat beriman, menghina. Tapi diizinkan Nabi. Kita ngumpulin orang hari ini untuk mengagungkan, memuliakan, meninggikan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad. Kira-kira Nabi setuju nggak dengan acara begini? Ibu, Nabi Muhammad setuju nggak? Kalau dulu Abu Jahal ngumpulin orang untuk Nabi menceritakan, Nabi setuju nggak? Padahal Nabi tahu mereka itu kumpul untuk menghina, merendahkan Isra Mi'raj. Tapi Nabi setujui. Bagaimana kalau Anda kumpul di sini untuk memuliakan Nabi? Yakin demi Allah, Nabi akan menyetujui acara seperti ini. Maka tidak bijak ketika ada sebagian orang gak suka dengan Isra Mi'raj, lalu mereka
mengatakan bahwa peringatan ini tidak ada di zaman Nabi. Mereka dengan mudah mengatakan ini peringatan bid'ah dolalah. Dari mana? Isra Mi'raj bid'ah dolalah. Ngajinya jangan pakai internet, bro. Nih kalau ngaji pakai internet nggak akurat. Sherlock aja. Sherlock dari internet nyasar. Nggak akurat. Berapa banyak orang tersesat jalan karena Sherlock. Bagaimana kalau ilmu Anda dapatkan dari internet? Seperti itu nanti. Bisanya mengkafirkan, membidahkan orang. Padahal Anda tidak mengerti hadis dan tafsir Al-Quran dengan baik. Saya kalau begini Bu, marah saya Bu. Jaga dong persatuan Islam. Kalau nggak suka ya wes menang baik loh. Diam. Biarkan orang sedang Isra Mi'raj. Kenapa? Karena mereka sedang mengikuti Nabi Muhammad. Bu, belajar terus nganggo sanad guru. Di majlis taklim, hadir, perempuan tuh pada ngaji. Jangan dengarkan orang yang melarang pengajian, setan. Orang kalau sakit hatinya Bu, sama pengajian nggak suka Bu. Nggak seneng dia. Nggak denger azan pengeng kupingnya. Perlu dirukyah tuh. Banyakan setan perempuan tuh. Kuntilanak tuh saudara-saudara. Ibu-ibu tuh nggak boleh terlalu banyak ngaji, urus anak, ya iyalah. Ibu juga paham sebelum ngaji ngurus anak, ngurus suami, betul? Rumah tangga diberesin dulu, suami udah disiapin nasi, anak udah ngaji nggak setiap hari, seminggu sekali, betul? Dan ngaji ini agar kita itu mengenal syariat, bisa mendidik anak dengan baik. Bakti sama suami kan perlu ilmu. Sembayang kan perlu ilmu, betul? Ini kalau nggak ngaji, pakai emas tukar tambah itu haram. Emas itu nggak boleh dikreditkan. Emas itu nggak boleh tukar tambah. Banyak ibu-ibu nggak sadar, tergantung di kupingnya emas tukar tambah. Ini riba namanya riba nasai, riba nasiah, riba tempo. Ini emas patah, tukar sama itu berapa nambahnya? Haram. Yang bagus mana? Emas lama ibu jual, udah dapat duit beli emas baru, itu yang syar'i. Nggak sadar dia. Saya memang nggak berusaha sama Bang Emok. Bang Emok tuh riba, haram. Tapi suka tukar tambah sama, tukar tambah itu sama dengan riba itu. Ibu kredit emas haram, tukar tambah haram. Dan harus kontan. Ibu ke toko Cina, beli emas itu. Ya Allah, duitnya ketinggalan. Udah emasnya ibu ambil dulu bawa. Haram. Ya dan biyadin, mithlan bimithlin. Emas itu ambil kontan. Ya dan biyadin, ngambil ke ATM aja nggak boleh. Kalau mau ngambil dulu, emasnya jangan dibawa dulu. Taruh dulu. Udah kau pegang dulu Nggak boleh saya ngambil duit dulu. Udah ngambil duit baru bayar, emasnya ambil, bagon. Belum emasnya dibadok, belum dibayar. Haram. Haram. Kalau nggak ngaji, ibu tiap hari begitu. Di kuping anaknya ngegantung, anting boleh tukar tambah. Ini semua haram. Makanya anaknya itu gerakannya haram. Nggak sulit diajak ibadah. Kenapa? Ada barang haram nempel di sini. Ada barang haram nempel di sini. Ini tukar tambah. Kalau nggak ngaji ya nggak paham-paham. Betul. Woi. Dengerin apa, Bu? Udah johor belum ini? 11:30. 10 menit lagi. Lalu ini makanya ngaji pakai guru. Anak muda belajar hadis nggak pakai guru, dibaca tuh hadis Nabi Muhammad makan berapa jari? Hadis Imam Muslim kan? Bisalah sahabi diamalin. Makan 3 jari diamalin, beli bakso nggak pakai sendok. Sunnah Nabi. Mari kita kembali ke sunnah Nabi. Nggak boleh pakai sendok, bid'ah, melepuh lo tolol lo.
beli bubur begini. Makan kebuli begini. Tolol. Asbabil wurud dibaca. Nabi 3 jari yang dimakan korma. Makanya begini, betul? Tuh korma makannya begini, sunnah. Lah kalau ibu kan bukan korma, nasi. Nasi mah begini, bukan begini. Lah kagak kenyang-kenyang lu. Bapak pernah ngeliat Habib makannya begini nggak? Kebuli. Habib Umar begini nggak? Lihat ulama, lihat kiai, lihat Habib yang alim. Semua nasi mah begini tuh. Rauk begini tuh. Bukan begini. Makan nasi begini orang kenyang-kenyang. Sunnah Nabi Pak Ustadz, gini tuh. Paling dapat 3 di sini begitu. Sampai sore, begini. Pinter apa Oon? Oon. Jadi kalau nasi begini, kalau bakso pakai sen. Maka kalau ngaji orang pakai guru kebablasan, masa awasa. Nabi kalau hujan keluar apa masuk? Nabi kalau hujan keluar apa masuk? Ibu masuk apa keluar? Nabi keluar. Dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Bukhari katakan apabila hujan Nabi keluar, buka imamah, doa di guyuran hujan begini sampai kelar baru masuk. Hadis ini nggak boleh diamalkan di Bogor. Nabi Muhammad itu kalau hujan keluar, makanya kalau hujan sunnah keluar. Di Indonesia hujan 6 kali sehari. Ini orang nggak baca asbabil wurud. Nabi Muhammad keluar karena di Mekah dulu hujan itu jarang, nggak 5 tahun sekali. Makanya begini wajar. 5 tahun, 10 tahun baru hujan. Jarang hujan, nggak ada hujan. Hujan begini tumben. Lah kalau hadis ini dalam Indonesia, mati kita. Hujan, Alhamdulillah ya Allah. Bebasan. Sunnah Nabi. Hujan lagi, keluar lagi. 6 kali dapat seminggu dirawat di ICU. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Modar, apa? Kedinginan. Bukan salah sunnah Nabi, Anda yang nggak paham sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya mari kita hidupkan pengajian, hidupkan majlis-majlis taklim agar Anda mendapatkan ilmu dengan sanad masyayikh sehingga ilmunya tepat sasaran dan tidak nyasar. Sahih. Benar. Ayo ngaji sama guru. Penuhin majlis taklim. Penuhin pengajian. Sebab di sana kita akan melakukan ilmu yang benar. Dari sanad yang benar yang bisa kita amalkan dan tidak akan pernah salah di dalam pengamalan. Insya. Ya, saya cepetin dah. Ketika diceritakan itu orang nggak beriman, cuman satu, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar mengimani karena Abu Bakar mengedepankan iman, rasio kebesaran Allah. Maka disebut As-Siddiq. Apa As-Siddiq? Catat baik-baik. Ntar ditanya. Orang yang imannya benar. Sehingga kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman orang seluruh dunia, maka iman Abu Bakar lebih berat. Lauzina imanu Abi Bakar bi iman ahlul ardi la rajah bihim. Kalau ditimbang iman Abu Bakar, ini iman Abu Bakar, ini iman orang seluruh dunia nih dikumpulin, ini lebih berat imannya Abu Bakar. Luar biasa. Saking hebatnya tuh iman. Kenapa? Karena Abu Bakar mengedepankan iman ketimbang rasio. Maka memikirkan Isra Mi'raj, maka hendaklah engkau kedepankan iman, jangan akal. Enggak akan bisa, enggak akan kuat, enggak akan paham kalau pakai akal. Terlalu kecil akal kita untuk memahami peristiwa yang spektakuler, yang dahsyat. Enggak muat di sini, gila kita. Betul. Abu Jahal setruk, Pak. Abu Jahal setruk mikirin Isra Mi'raj. Dulu belum ada kapal, sekarang ada kapal, ada astronot, setruk Abu Jahal kalau hidup. Akal didewa-dewakan.
Makanya jangan jadi rasionalis. Jangan tamasuk biaklik. Sekarang banyak orang rasionalis mendewakan akalnya sampai Al-Quran dikritisasi. Ketika ada Al-Quran yang gak cocok sama otaknya, Al-Quran diperkosa supaya cocok sama otaknya. Harusnya otak Anda itu menyesuaikan wahyu, bukan wahyu ngikutin otak. Ini rasionalis, sekuleris, dan menjadi orang-orang yang sesat. Samanya ibu, sama poligami itu gak boleh benci. Tuh, gua ngomong salah. Tar dulu ngapa bu? Ada apa sih bu? Ibu jangan ikut-ikut sama rasionalis, itu golong-golongan yang gak baik. Ibu jangan ketularan dong. Ibu gak berasa ya? Sudah menjadi pengikut-pengikut rasionalis. Poligami itu ayat Quran. Nggak boleh ibu membenci salah satu ayat Quran karena nggak setuju dengan hati ibu. Jangan sampai ketika ada ayat Quran nggak cocok sama hati ibu, ibu benci. Nggak bijak, nggak boleh, murtad engkau. Ibu memang nggak suka poligami, tapi jangan membenci poligami. Itu adalah ayat Quran. Hati-hati bu. Ya ntar dulu. Satu-satu, sekarang ibu dulu, ntar bapak gue bebek. Begitu, Pok. Poligami itu ayat Al-Quran. Tidak boleh umat Islam membenci satu ayat Al-Quran. Tidak boleh umat Islam menista satu ayat Al-Quran. Faqad irtadda. Dikeluar dari Islam. Ini catat baik-baik sama ibu. Bu, terima dulu. Ibu harus setuju dulu. Setuju dulu bilang. Setuju. Astagfirullah. Aku tuh harus bagaimana? Susah banget tuh dibenerinnya. Gue puyeng jadinya nih. Ibu setuju dulu. Gue pulang Ustaz. Ibu harus bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Waja'alnakum ummatan wasata. Engkau dijadikan umat pertengahan. Ibu, Nabi Sulaiman itu bininya 1000. Umat Nabi Sulaiman boleh punya bini 1000. Bagaimana kalau ibu jadi umat Nabi Sulaiman 1000? Cak. Nabi Daud bininya 100. Umat Nabi Daud boleh punya bini 100. Bagaimana kalau ibu jadi umat Nabi Daud 100? Nabi Musa, umat Nabi Musa boleh nikah sebanyak-banyaknya tanpa ada batas. Mau 1000 boleh, 2000 boleh. Asal kuat pinggang madengkul. Nabi Musa. Kita bersyukur. Kuntum khairu ummat. Engkau dijadikan umat Nabi Muhammad. Tak boleh 1000, tidak 100, tidak 90. Umat Nabi hanya boleh 4 saja. Bagaimana nggak bijak Al-Quran? Itu pun kalau adil Anda. Kalau tidak adil, wa alla ta'dilu fawahidah. Cukup 1, tidak boleh 2. Makanya dengerin dulu jenong. Romannya mau marah mulu. Mau jadi sewot baik Roman. Dengerin dulu, makanya pahamin Al-Quran. Ini umat Nabi udah dipres banget buat kita, dikasih 4. Ini wasata, bijaksana, itu pun kalau adil. Ibu baca nggak ayatnya? Wa alla ta'dilu. Kalau kalian nggak bisa adil, 1 aja lu kagak segram-gram acan lu. Mau 2 belagu. Bahagiakan aja istri bapak. Pakai emas. Belikan kosmetik yang mahal biar glowing dia. Yang boleh kawin 4 tuh 4. 1 ulama. Lama. Karena wibawa dengan ilmunya biar banyak anak ustadz. Yang kedua orang kaya. Harta berlimpah. Banyak duit. Yang ketiga pejabat. Yang keempat orang gila.
Ustadz bukan, pejabat bukan, kaya kagak, kawin mulu, gila. Itu namanya nekat lelaki begitu tuh, edan tuh. Nggak boleh Pak. Betul nggak Bu? Dan poligami itu asbabun nuzulnya tentang yatim. Wa alla ta'dilu fil yatama fa in khimtum alla ta'dilu fil yatama fankihu ma tabalakum min masna wa sulah. Itu awalnya yatim. Dengerin baik-baik. Biar bapak nggak ragu sama Quran. Dulu banyak sahabat meninggal, yatimnya banyak. Banyak rumah tangga pengen ngurus yatim karena amal yang paling hebat tuh nyantunin yatim di zaman Nabi. Mama, ada apa Pak? Itu banyak yatim Mama. Kita urus ya. Tapi anak kita banyak Papa. Nggak mungkin kita ngurus yatim. Karena ini amalan nggak bisa dilakukan hanya bini satu. Anaknya banyak, yatim banyak. Turun ayat. Kalau kamu pengen bisa ngurus yatim supaya adil, kalau nggak bisa bini satu tambah dua. Tujuannya ngurus yatim. Bukan ngurus emaknya. Belajar dong Al-Quran. Asbabun nuzul. Yatim diurus. Makanya bini satu nggak bisa karena kebanyakan anak, tambah satu lagi. Nggak bisa tambah 3 sampai 4 untuk ngurus yatim. Udah beda visi Bang. Abang kawin syahwat Bang. Bukan ngurus yatimnya Bang, ngurus emaknya saudara-saudara. Anda tuh lebih ke syahwat, betul? Nggak ada tujuan visi seperti itu. Makanya jangan belagu. Satu aja bahagiakan, betul? Tenang ibu-ibu, saya bela, jangan melotot dulu. Gue takut dipelototin ini. Islam adil nggak Bu? Adil nggak? Sudah, ibu nggak usah menguruskan ayat poligami. Sekarang tugas ibu bagaimana supaya suami betah di rumah, nyaman sama ibu, nggak kawin lagi. Mungkin servis ibu harus meningkat. Itu tugas Anda dan itu yang dipikirkan. Servis kamu sama suami harus baik. Perhatian, layani suami, banyak senyum, dandan, biar wangi, glowing. Jangan butut di depan laki. Ngaji baru cakep, bilang pulang dasar sobek dari dengkul sampai ketek. Utang sampai sebelah, penitia sampai 10. Dicium bau remason, bau autan, basem caplang. Bagaimana suami betah? Ibu kan pengen suami cinta, nggak kawin lagi. Servis dong yang baik. Nggak usah mikirin ayat, itu ayat Quran, jangan dibantah. Yang penting bagaimana supaya suami cinta sama Anda. Itu tugas Anda, nggak usah ngotak-ngatik Quran. Servis biar bener. Mana mungkin suamiku pulang ke astagfirullah tanpa kau berikan. Ini penyanyi dangdut semua. Gula, 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 gula. Jangan sampai suami nyari yang manis-manis di luar. Ibu harus manis dong. Laki pulang seng. Au apa? Au akan, au andi, au Suka begitu enggak? Ini salahnya. Waalaikum. Abang waalaikumsalam, cium. Au apa? Au teh, au opi, au cucu. Suka nggak begitu? Tuh salahnya di situ. Ya bini bapak. Ya Bu. Salihah. Mudah-mudahan ibu-ibu jadi istri yang salihah. Amin ya rabbal. Iman baru jangan akal dulu baru iman, jadi murtad, engkau ragu. Ibu kalau puasa dikodok enggak? Kalau dikodok. Sholat bingung kan? Sholat kan lebih utama, kok enggak dikodok? Puasa kok dikodok, kenapa? Imanin dulu, kalau itu ketentuan Nabi. Jangan dipikir dulu, imani dulu baru dipikir. Kenapa? Karena kalau sholat dikodok terlalu banyak, engkau enggak kuat. Berapa seminggu engkau enggak sholat?
Kalau puasa cuma setahun sekali, itu pun dikodonya kapan saja bisa. Bijak enggak? Semua isi Al-Quran, semua sunnah Nabi, itu semuanya penuh dengan fitrah insani dan penuh dengan rahmat, kebijaksanaan. Makanya sekali lagi, pahami ayat Quran, pahami sunnah dari ulama-ulama yang punya sanad masyayikh sampai ke Nabi. Selamat kita. Insya. Yuk kita kerjakan salat 5 waktu, jangan tinggalkan salat 5 waktu. Hadapi Ramadan dengan husnul bidayah, awali dengan persiapan yang banyak, puasa Sya'ban, silaturahim, hadir ta'lim kajian Ramadan, nanti husnul riayah masa Ramadan, ikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, ikuti kurikulum Ramadan yang sebagai kurikulum wajib agar Ramadan berhasil. Di antaranya qiyam, tarawih dirikan, sodakoh keluarkan. Nabi kalau sodakoh seperti angin yang bertiup. Apa maksudnya? Cepat, nggak pernah mikir dan ngitung. Nabi kalau sodakoh begini bu, seambil-ambilnya, nggak pernah ngelihat duit. Itu karihil mursalah, begini cepat sekali. Beda sama ibu, kalau sodakoh begini dulu. Nyari 2.000. Itu pun nyari yang licik, yang hitam. Nabi nggak pernah melihat uangnya. Begini tuh kalau Nabi Muhammad, karihil mursalah. Di bulan Ramadan perbanyak sodakoh, kasih makan orang buka dapat pahalanya. Takjil, buka, segerakan pakai korma yang basah, nggak ada korma kering, nggak ada air zam-zam, nggak ada air putih, nggak ada juga hulwah. Hulwah itu yang tidak dipanaskan api, madu, nggak punya juga. Hilwah yang dipanaskan api, kolak terakhir kata Habib Zain. Tolong ya, kalau buka jangan kolak dulu kata Habib Zain bin Semit, kolak terakhir itu hilwa. Yang pertama korma. Nih korma, buka 3 kali ya. Korma, habis korma baru air. Jangan air dulu baru korma, makruh. Apalagi bala-bala dulu. Lontong bala-bala ya makruh. Korma. Ya bu ya, baca Quran yang banyak khatam, amin. Cari Lailatul Qadar, minimal isya berjamaah bagi karyawan yang nggak bisa qiyamul lail malam. Isya berjamaah dapat hadzun wafir. Antum nih nggak bisa qiyamul lail, kerja minimal isya berjamaah, maka antum mendapatkan bagian yang cukup dari Lailatul Qadar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pertanyaan, ada duitnya nggak mari? Duit. Ya gua kagak bawa duit. Ya orang belum dikasih. Nah, thank you very much. Itu. Sebutkan hikmah besar dari Isra Mi'raj. Ini duluan. Apa mbak sebutkan, ada berapa mbak? Hikmah Isra Mi'raj yang tadi saya sampaikan ada berapa? Ada 3. Ada 3. Satu lagi, keutamaan salat wajib. Salat 5 waktu. Saya tambahin. Jadi 3 ya. Tadi yang tadi saya bantu ya. Yang 2. Nah, 1. Pakai itu tuh. Pakai mic biar kedengeran suaranya. Namanya siapa? Saya Bu Soim. Hah? Bu Soim. Bu Soim, puasa. Soimah. Soimah. Ya, Mbak Soim. Yang pertama itu Allah ingin menunjukkan derajat Nabi dengan cara pada malam itu Allah berikan nikmat memandang wajah Allah. Dan ketika Isra Mi'raj Nabi itu dibelah dadanya 4 kali. Yang kedua itu ujian keimanan. Ketika Nabi Muhammad duduk termenung, memikirkan, khawatir umatnya nggak percaya, takut nggak dipercaya. Baru 2 yang dijelaskan nama Habib.
Terima kasih, benar jawabannya. Alhamdulillah. Ini yang saya senang ini, Bib. Kan 2. Iya. Baru diomongin ya? Ibu, makasih, Jawabannya Bu. 2 dikasihnya 1. Enggak, ini kan buat pertanyaan lagi. Oh gitu ya. Terima kasih banyak. Semoga Habib berikan kesehatan selalu. Ya. Selamat Bu ya. Mudah-mudahan berkah ya Bu. Beliin cilok lumayan Bu. Buat ntar puasa ya. Beli ini kolak-kolak ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ibu-ibu saudara hadirin. Tadi kita menyebut Abu Bakar. Abu Bakar. Orang yang pertama percaya dengan Isra Mi'raj. Beliau mendapat gelar As-Siddiq. Kenapa beliau diberikan gelar itu dan apa artinya? Nah, pakai speaker tuh, dia kasih itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-Siddiq itu orang yang imannya benar, yang dalam kehidupannya memakai iman dulu baru akal. Nah. Kenapa dinamakan As-Siddiq? Sebabnya apa? Jadi saat itu Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq. Kenapa? Karena beliau orang yang terpercaya, orang yang dipercaya orang yang dipercaya imannya. Ya, sebabnya kenapa mendapat gelar itu, kenapa sebabnya? Awal mulanya kenapa? Apa ya? Orang yang dipercayai oleh apa ya? As-Siddiq itu kan tadi definisinya, artinya. Sekarang penyebab mendapatkan gelar As-Siddiq saat itu kenapa? Orang yang dipercaya imannya oleh Nabi Muhammad. Karena beliau orang yang beriman dengan Isra Mi'raj. Ya. Ya udah nggak apa-apa, ya, walaupun salah sedikit nggak apa-apa, ya. Kasihan udah bersusah payah ya, ya Bu ya, makasih. Mudah-mudahan berkah ya, amin ya Rabbal. Karena waktu sudah mendekati zuhur, sebentar lagi zuhur, saya kira cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat saya dan ibu-ibu sekalian. Syahrul Mubarak. Selamat masuk bulan Ramadan. Semoga Allah panjangkan umur kita, sehat walafiat, berikan keberkahan harta, bisa beribadat di bulan Ramadan, siang puasa, malam tarawih, baca Al-Quran, sedekah, berzikir, dan amal lainnya, keluar mendapatkan predikat takwa. Minal a'idin al-faizin kullu am wa antum bikhair. Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyam, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyam, marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban ya marhaban syahrul qiyami. Demikian.
بالله التوفيق والهداية وبالرضا والعناية هدانا الله إياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ta'ala biusul jazai wa syukran. Kami ucapkan beribu terima kasih kepada guru kita Al-Habib Za'far bin Abdullah Al-Hadi. Yang selanjutnya yaitu doa tutup. Kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah dalam hal ini kita minta keikhlasannya kepada guru kita, pada Al-Habib Ahmad bin Ibrahim Asyagab. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث وعليها ندخلون الجنة من الآمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطاني. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة محيا وممات ومن فتنة مسيح الدجال. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالسعادة واختم لنا يا الله بحسن الخاتمة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربعونا صغرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kami ucapkan beribu terima kasih kepada Al-Habib Ahmad bin Ibrahim Asyagab yang telah memimpin doa. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihannya. Tentunya kami mewakili pengurus DKM Masjid Jami Baitul Salam sebelum memasuki Ramadan meminta maaf yang sebesar-besarnya dalam mengemban tugas di Masjid Jami Baitul Salam masih banyak kekurangan. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita senantiasa Allah panjangkan umur. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Tes. Namat ayuni yauma namat wal haninu namat rohat tatawini ru'iyat ya Rasulullah Ahmad ya nurul huda bisyaukun fauqal mada aini tarju antaraka ruhi ya habibi fidak Ahmad ya nurul huda bisyaukun fauqal mada aini tarju antaraka ruhi ya habibi fidak namat biyadai yadi namat uyuni wabaha lama saqaba Ahmad ya nurul huda bisyaukun fauqal mada aini tarju antara ruhi ya habibi fidak Ahmad ya nurul huda bisyaukun fauqal mada aini tarju antara